Selamat berjumpa kembali dengan saya Harry di channel Asfanet Media Tama, yaitu channel yang membahas tentang seputar informasi, tutorial, dan masih banyak lagi. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke? Nah, di kesempatan kali ini ya, karena saya belum mendapatkan ide ya, sebenarnya ide itu banyak, cuman saya bingung yang mana dulu. Nah, berhubung ini saya lagi semangat membuat video, saya ingin menjawab di kolom komentar saja ya. Jadi video ini nanti akan saya bahas sesingkat mungkin. Oke, langsung saja. Ini adalah terkait masih dengan router TP-Link ya, yaitu pembahasan tentang cara membagi bandwidth, dan ternyata masih ada yang bingung ya. Di sini saya ingin membaca komentar dari Bang siapa ini, Bang Ato ya. Bang, saya baru pakai TP-Link, mau tanya, abang kan pakai IP 101 sampai 106 dibagi sama rata. Yang saya mau IP 101 sampai 103 yang speednya lebih cepat daripada IP 104 sampai 106. Nah, ini caranya gimana, Bang? Nah, ini caranya cukup mudah ya. Ini ilustrasinya. Saya pakai kalkulator dulu ya. Ilustrasinya lebih mudah. Misalnya kan ini saya pakai bandwidth 2 Mbps. Ini saya ilustrasikan yang misalnya teman-teman pakai IndiHome ya. IndiHome yang 10 Mbps itu 20 berapa ya? Bentar saya hitung dulu ya. Oh iya, untuk teman-teman yang kesulitan menghitung bandwidth, itu bisa dilakukan di kalkulator.net ya, atau pakai aplikasi, cari aja di Google Play Store ya. Ini misalnya kalkulator. Nah, ini cukup lengkap ya, tapi kalau teman-teman mau simple bisa pakai yang itu di APK di Play Store ya. Itu ada kayaknya. Bandwidth kalkulator ini banyak banget soalnya pilihannya. Nah, teman-teman bisa pakai ini kalau bingung ya, berapa sih 1 Mbps, misalnya 1 Mbps itu berapa kbps. Di sini ada semuanya ya, teman-teman bisa gunakan. Dan ilustrasi yang saya pakai yaitu misalnya teman-teman langganan menggunakan bandwidth IndiHome ya. Menggunakan bandwidth yang IndiHome itu minimal yang 10 Mbps, itu berarti sama dengan 10 2 40 kbps ya. 10 2 40 kbps. Nah, bandwidth 10 Mbps itu mau dibagi berapa device ya. Misalnya keluarga misalnya kita ambil minimal 4 ya, 4 10 24 ya, atau 10 240 10 atau 10 Mbps ya, itu tinggal dibagi 4. 10 24 10 bagi 4, yaitu nanti jatah per device nya yaitu akan mendapatkan 2560 kbps atau sama dengan 2,5 Mbps ya. Itu per device kalau kita bagi sama rata. Kalau menginginkan misalnya yang 2 itu mau dibuat
ini ya, dibuat 3 Mbps, berarti ya tinggal di set aja. Misalnya saya ambil kalkulator dulu, misalnya yang 3 Mbps itu berarti per device nya adalah 3072 3072 3072 itu nanti sisanya ya, sisanya nanti akan dibagi ke device yang lainnya. Misalnya kayak kalau kita membagi 6 ya, nanti yang 2 itu masing-masing dikasih 3 MB, berarti yang 4 MB itu nanti akan dikasih ke 2 device tadi ya. Ini supaya nggak bingung, kita masuk ke bandwidth, ke dashboardnya. Alamat default dari TP-Link adalah 192.168.0.1 ya. Alamat defaultnya dari TP-Link adalah ini, tetapi di sini saya sudah menggantinya yaitu menjadi 1.1. Sebetulnya sih sama saja. Kemudian kita login dulu. Oke, kita masuk ke bandwidth control ya. Misalnya speed, jangan lupa ini dicentang ya, enable bandwidth control. Misalnya bandwidth kita 10 Mbps, berarti untuk untuk ingress ya, ingat ya, ingress itu adalah upload, ingress itu adalah download ya. Atau kalau ini bisa di translate ya, misalnya 10/240, misalnya 1:1 ya. Makanya sebelum kita membagi, sebaiknya kita speed test dulu, kita pastikan apakah langganannya itu sama atau enggak ya. 10/240. Kemudian kita save dulu ya, jangan lupa di save dulu ya. Setelah kita save, silahkan tambahkan di add new ya. Tetapi saran saya, sebelum kita membaginya ya, seperti yang diinginkan oleh siapa ini, Mas Ato ya, kita tentukan alamat IP dari setiap bandwidth, alamat IP dari setiap device ya, yaitu lewat sini ya, IP dan MAC binding. Kemudian di sini isikan MAC-nya ya. Nah, cara mengetahui MAC address, kita bisa masuk ke pengaturan ya, ke pengaturan, kemudian pengaturan tambahan, lalu kita cek tentang ponsel ya, pengaturan tentang ponsel, kemudian pilih status. Nah, disitu akan terlihat alamat wifi MAC-nya itu berapa ya. Kalau masih bingung, silahkan googling aja ya, karena saya pakai Linux nggak bisa ditampilkan sekaligus ya. Nah, di MAC address-nya itu kita masukkan di sini. Kemudian untuk IP address-nya kita tentukan, misalnya 104 101 sampai 106 ya. Kita mau membagi 6 device. Nah, tiap MAC address itu kita tentukan IP-nya berapa ya dari 6 device tersebut ya. Jadi sebelum kita ke bandwidth, sebelum kita membagi bandwidthnya ya, kita masukkan MAC address sama kita tentukan IP-nya dulu
ya. Nanti baru dibagi sesuai dengan keinginan Mas atau ini ya. Kita binding istilahnya, kita tentukan IP. Jadi misalnya perangkat itu dengan MAC address tersebut, nanti dia kalau terhubung dengan router ini, dia akan mendapatkan IP itu. Jadi IP-nya itu enggak berubah-ubah ya. Kemudian kita set bandwidth-nya ya. Setelah kita tentukan berapa kecepatan upload, berapa kecepatan download, kemudian kita add new, kita tambahkan. Nah, ini IP ring ya. IP ring kita masukkan di sini, misalnya 192.168.1.101 sampai dengan 192.168.1. Ini yang diinginkan sampai 103 ya, 103. Ya, kita tinggal masukkan di sini 103 ya. Kemudian jangan lupa untuk prioritinya itu di set. Untuk 1 adalah prioritas tinggi, 5 adalah sedang, sedangkan 5 ke bawah itu adalah hampir tidak ada prioritas ya, atau prioritas yang kecil, artinya tidak begitu diprioritaskan ya. Kemudian untuk ingressnya itu saya sarankan masukkan angka 128. Ini dengan catatan bandwidthnya 1:1 ya. Misalnya downloadnya 10 Mbps, uploadnya 10 Mbps. Kemudian kita isikan di sini 128. Kemudian untuk minimal bandwidth, nah karena di sini kita menggunakan bandwidth 10 Mbps ya, 10 Mbps mau dibagi 4 device ya, mau dibagi 4 device, 4 device-nya harusnya hanya dapat jatah 2,5 Mbps. Tetapi karena menginginkan lebih cepat ya, tinggal kita isi saja di sini ya. Ini kalau misalnya diisi dengan 3072, ini 3072 ya. Jadi nanti setiap IP 101 sampai 103 dia masing-masing secara otomatis akan dapat jatah bandwidth segini ya, dapat bandwidth segini. Berarti hitungannya kalau 3 device ini masing-masing dapat 3 Mbps dan ketiga-tiganya itu penggunaan atau pemakaiannya full, jadi nanti sisanya hanya 1 Mbps ya. Jadi tergantung kita tuh hitung-hitungannya di sini sebetulnya ya. Semoga paham ya untuk Mas siapa ini, Mas Ato ya. Nah, kemudian kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Pak, untuk egress dan ingressnya di situ pakai 2000, terus misal saya ganti 500 gitu, apakah bisa? Soalnya buat tetangga yang suka nyolong. Wah, ini pertanyaan klasik ya. Ternyata zaman sekarang internet sudah murah tetapi masih ada yang suka nyolong ya. Nanti saya kasih tipsnya biar nggak mudah dicolong itu gimana ya. Nah, sebetulnya bisa, ini mau dikasih 500, masih dikasih 200, kasih berapapun itu bisa ya, dengan catatan ingress dan ini yang ditanyakan itu ingress dan ingressnya itu total atau pembagiannya ya. Tapi kalau menurut saya ini adalah maksudnya adalah pembagiannya ya. Ya bisa saja. Berarti di sini kita tinggal masukkan ya, misalnya ya jangan 500 lah, 512 gini ya, 512 gini ya. Kita masukkan di sini aja. Jadi minimal kita isikan 128, ingressnya 128 ya. Maksimalnya adalah 512 ya. Nah, ini sebetulnya apa sih maksud dari minimal bandwidth dan maksimal bandwidth? Maksudnya di sini adalah maksimal. Jadi untuk IP 101 sampai 103
ini hanya maksimalnya itu menggunakannya ya, misalnya buat download ya, kecepatan downloadnya ya hanya 512 kbps atau setengah mbps ya. Nah, sedangkan minimal bandwidth itu maksudnya jika seluruh bandwidth yang kita miliki itu semuanya terpakai, itu dia akan dapat jatah segini, nggak bisa lebih dari segini, nggak bisa lebih ya. Jadi dia akan secara otomatis dia akan terlimit menjadi 128 kbps ya. Ini 128 ya, cukuplah untuk main game ini. Kalau jaringannya stabil ya masih bisa ya, karena game itu kan sebetulnya kalau sudah masuk itu paling berapa sih, 64 kbps kalau nggak salah yang sering saya amati itu ya. Emang sih game itu untuk cepat ya pada waktu loading awal aja sih, tapi kalau sudah masuk nggak ada 128 itu nggak ada ya. Oke ya, untuk Bang Oto sama Mbak siapa ini, Mbak Katrilin Lim ya, namanya agak sulit ya. Dan kita jawab pertanyaan lagi. Bang, saya menghapus bandwidth Bang, cara menghapus bandwidthnya gimana? Saya pakai cara abang, bagus buat game tapi jelek buat YouTube sama FB, dan solusinya dong Bang. Nah ini ya, ini mungkin untuk Mas Muhammad Heru Saputra, ini mungkin salah dalam pembagiannya ya. Jadi tolong diperhatikan teknik membagi bandwidth itu ya. Ini saya ambil notepad dulu. Biar lebih gampang ya, saya ambil notepad dulu untuk penjelasan untuk Mas Muhammad Heru Saputra. Misalnya untuk pembagian bandwidth itu total bandwidthnya berapa, total bandwidth ya, atau gini aja, langkah yang pertama tes total bandwidth. Itu langkah yang pertama, total bandwidthnya itu berapa. Kemudian yang kedua itu mau dibagi berapa device ya. Jadi total device yang akan dibagi ya. Maksudnya gimana sih? Nah ini misalnya kita punya bandwidth 10 Mbps mau dibagi 4 ya, 10 Mbps dibagi 4. Nah tentu masing-masing per device nya akan mendapatkan bandwidth 2,5 Mbps ya. Nah ini kenapa kok ini ya, untuk bagus buat game ya. Ini seperti yang saya bilang, game itu tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi sebetulnya. Mereka membutuhkan kecepatan tinggi itu hanya untuk keperluan download misalnya dari skin dan lain-lain, atau di awal ya. Di awal ya memang kita butuh bandwidth yang cepat ya, biar membukanya itu cepat ya. Tapi untuk game ya, untuk game itu kita hanya membutuhkan bandwidth ya jarang yang 128 sih ya, maksimal 64 ya. Ya 64 sampai 128 lah, enggak sampai 256 ya. 128 itu pun jarang. Tapi kalau YouTube ya kita tentu butuh bandwidth yang besar ya. Kalau saya itu saya bagi per device nya itu 768 ya, 768 kbps. Misalnya seperti tutorial kemarin itu 2 mbps atau 2048 itu dibagi misalnya ya 768 masing-masing ya, masing-masing device 20 atau 2 mbps dibagi 768 berapa
ya sekitar cuman 2 ya. Atau gini aja, misalnya 768 kali 4 itu berapa sih? Nah itu 3 Mbps, berarti sekitar ya 2 lah. 768 kali 2 ya 1,5 Mbps ya, 1,5 Mbps. Jadi ya itu untuk Mas Muhammad itu sebaiknya dites berapa total bandwidthnya ya, bandwidth yang dipunyai ya, itu berapa totalnya, kemudian baru kita rencana mau bagi berapa ya. Misalnya hanya untuk game ya, untuk game atau YouTube lah, maksimal YouTube ya sudah, kita kasih 768 aja ya, nggak usah gede-gede. 768 itu ya lumayan bagus sih. Saya setting voucher itu misalnya untuk lokal ya, nggak pakai download itu, selain download itu hanya 768 itu ya, mereka tenang-tenang adem ayem aja ya. Soalnya untuk YouTube 768 udah lumayan cukup ya, kecuali ada metode lain sih. Kemudian selanjutnya dari Mas siapa ini, Mas Malchan ya, ini di mode apa Mas? Kan ada 4 mode itu yang dipilih. Ini mode router Mas ya, ini yang saya pakai ya tentu mode router ya, walaupun TP-Link itu ada ini ya. Aduh, ini masuk ke ini lagi, saya masuk dulu ya, Maspanet, kemudian ya standar router itu biasanya ya ada 4 ya, ada 4 mode. Ini kenapa kok cuman muter? Nah itu ada wireless, ada WSP, ada access point, ada ring extender. Nah ini menu-menu apa nih? Ini fungsinya ya untuk router ya, sebagai router biasa. Kemudian WSP itu adalah menerima sinyal dari apa ya, lewat radio dari access point. Kemudian yang ketiga ini difungsikan sebagai access point dan lain-lain ya. Karena untuk menyingkat waktu, jadi saya tidak membahas ini secara mendetail ya. Pokoknya ini yang saya pakai adalah penjelasan mode router ya, untuk Mas siapa ini, Malchan ya. Kemudian kayaknya nggak ada lagi ya. Nah cuma 2 itu aja. Oke, jika ada yang ditanyakan nanti insya Allah saya akan membahas lewat video saja supaya jelas, karena kalau lewat apa namanya ya, komentar mungkin malah tambah bingung ya. Untuk bantuan remote silahkan kunjungi link Facebook kami ya, nanti silahkan berkonsultasi dengan teknisi. Oke, terima kasih, itu saja. Dan untuk topik selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga ya. Like video ini jika suka dan dislike jika tidak suka. Dan kita ketemu lagi masih di Q&A seputar TP-Link ya. Sebelum saya berikan tips yang selanjutnya, bagaimana ke TP-Link itu enak buat ngegame ya. Sampai jumpa.